11 menit cara mengembangkan brand dari ratusan ribu sampai 1 miliar di TikTok. Dan ini akan gue share semua yang gue tahu. Bagaimana cara mengembangkan brand dari TikTok gitu ya. Nah, ini adalah 4 basic atau 4 pilar yang sebenarnya kalau kita bedah gitu ya dari TikTok, ini adalah 4 source revenue-nya nih. Jadi 4 pilar ini yang bisa generate revenue kalau kita mau jualan di TikTok. Ada dari bikin konten, itu bisa dapat revenue. Dari affiliate, kita ngasih-ngasih barang, itu juga bisa ya dapat revenue. Live shopping itu udah terbukti banget bisa dapetin revenue. Sama dari ads, itu juga bisa mengenerate revenue. Tapi pertanyaannya, nah ini kita mesti mulai dari mana dulu nih? Karena kalau langsung mulai empat-empatnya, cost-nya gede banget gitu ya. Masa kita harus mulai bikin konten langsung, affiliate juga bagi-bagiin produk langsung, ditambah harus sewa host, habis itu ngiklan, ini kan gede banget jadinya budgetnya. Nah, apakah kita harus langsung semuanya atau bisa mulai dari satu persatu dulu atau seperti apa? Kalau mau mulai satu persatu, itu mulai dari mana? Nah, gue akan mencoba share pengalaman gue, apa yang efektif untuk dimulai dulu dan juga apa yang jangan dimulai lebih dulu kalau lu mau berjualan di TikTok. Nah, sebenarnya cara membaginya tuh seperti ini ya. Nanti kalau lu udah jalan semuanya gitu kan ya, ini adalah cara atau contoh kita bisa mengevaluasi gitu ya. Apakah penjualan di TikTok kita ini sebenarnya paling maksimal lewat mana? Gini ya, ini ada data yang gue ambil di Juli 2023 dengan total GMV ada di 29.500.000. Nah, setelah diteliti, akan lebih baik kalau lu mencoba untuk membreakdown gitu ya, penghasilan di setiap pilarnya. Contoh, ini konten internal, karena bikin konten kita dapat 9 juta nih. Gitu ya. Habis itu karena kita nyebarin KOL, kita dapat 4.800.000. Live stream juga menghasilkan 5,7. Habis itu kita juga pakai KOL atau endorse buat live stream, itu juga dapat 3,7 affiliate live stream. Dan dari shopping center atau ShopTap. Nah, ini dari ShopTap ya. Ini dapatnya 6 juta. Nah, tapi harus hati-hati di sini karena setiap revenue ini tentu kita men-spending sesuatu. Ya, entah itu bayar host atau bayar content creator atau apapun gitu ya. Ini taruh di sini spendingnya gitu. Jadi kalau lu dapat 9 juta, lu spend 4 juta buat bayar host sekaligus buat mungkin ini biaya iklan ya, konten internal di boost post atau sebagainya. Nah, ini bisa taruh nih di sini. Gitu. Terus habis itu dari segi affiliator, KOL dan affiliator nih kita dapat 4,8. Tapi ada biaya endorse-nya. Biaya endorse-nya 7,1 juta. Artinya spend-nya lebih besar gitu dibanding pendapatannya. Nah, habis itu ada juga live stream. Ini 5,7 tapi kita spending untuk sewa tempat misalkan dan sebagainya 2,2 juta. Nah, ini KOL live stream kita dapat 3,7, hanya spending untuk keluar barang doang 500.000. Gitu. Dan juga ini dari ShopTap atau shopping center 6 juta tapi hanya beriklan 900.000. Nah, ini semua ditulis. Nanti bisa menghasilkan yang namanya ROAS atau ROAS, itu return on ad spend. Cara ngitungnya sebenarnya tinggal dibagi aja dari revenue dibagi spending. Nah, artinya ketika lu mengeluarkan budget 4 juta, ini lu dapat 2 kali lipatnya nih. 2,18 kali lipatnya itu 9 juta. Kita ngeluarin 7 juta dapatnya 0,6-nya. Artinya kita rugi gitu kan ya. Karena hanya dapat 4 juta. Nah, dari sini kita mulai kebayang nih. Oke, next strategi atau next-nya mau double down yang mana? Kalau gua pribadi ngeliat data ini, oh berarti kita perlu banyakin aja KOL live stream karena produk kita works di KOL live stream. Tapi kita turunin dulu nih untuk affiliator endorse yang bayar-bayar ini. Kita fokus dulu bener beresin konten kita karena lumayan dapatnya 2 ROAS-nya sama live stream kita sendiri. Gitu. Nah, beresinnya gimana? Setiap dari GMV source ini punya kontributornya masing-masing. Nah, kontributor itu adalah hal-hal yang mempengaruhi perbaikannya. Jadi makanya ini disebut sebagai kontributor dan komitmen. Ibaratnya setelah tahu kalau live stream kita mau perbaiki, oke, live stream organik ini ada kontributornya masing-masing, ada 4, ada dari durasinya, ada dari live schedule-nya apakah sudah setiap hari ataukah hari apa atau pagi atau siang, atau hostnya mau diganti atau promotional tools-nya. Nah, ini kita tulis sini. Habis tulis nih.
Oke, kalau gitu saya berkomitmen untuk improve hostnya, membuat A/B testing terkait host. Ibaratnya ya udah hari ini host yang A, besoknya host yang B lebih ramai yang mana, gitu kan ya. Terus kita juga kasih nih untuk nextnya promotional tools buat live di improve kayak flash sale, bikin gimmick, sense of urgency-nya. Jadi kemarin belum ada flash sale ternyata. Terus misalkan konten organik tadi mau diberesin juga kan, sesuai dengan keyword yang orang-orang cari. Terus produk yang paling laku, keranjang kuningnya apa nih gitu ya. Terus kita pengen bikin minimal 1 minggu 7 konten karena kemarin masih belum rutin. Jadi setelah kita tahu ROAS masing-masing dari setiap GMV source-nya gitu ya. Nah, kita jadi ngerti, oh ada yang perlu kita perbaiki sesuai dengan kontributornya masing-masing. Di sini gue udah tulisin dari setiap revenue source kontributornya apa. Jadi lu tinggal screenshot, tinggal laksanain aja. Oke, seperti itu. Terus pertanyaannya, apakah gue harus langsung semuanya seperti tadi gitu ya? Nggak juga gitu ya. Kalau lu baru bikin akun di TikTok gitu ya, baru mau mulai jualan, saran gue adalah PR-nya adalah fokus di konten yang FYP dan juga affiliate sampai ada sales per minggunya ya sekitar 500.000 sampai 1 juta lah per minggu. Nah itu udah boleh tuh ngerjain yang lain kayak live atau ads, karena kalau belum ada omset nge-live atau ads itu jadinya percuma gitu loh. Maksudnya nggak ada yang nonton, ads-nya juga jadinya jelek gitu loh. Makanya fokus dulu bikin konten yang FYP dan juga perbanyak affiliate untuk jualan produk lu. Oke, sampai sales lu kira-kira di sekitar 500.000 sampai dengan 1 juta. Nah, setelah itu biasanya kita move nih, udah mulai ada salesnya gitu kan ya. Tapi problemnya adalah di fase bisnis berikutnya di TikTok itu biasanya omset hari ini belum stabil. Kadang enggak gitu kan ya. Kadang ratusan ribu, kadang jutaan. Tapi bingung kok bisa gitu ya. Nah, nge-stuck di 1 digit juga nih. Ya udah coba ngelakuin tapi kok nge-stuck di 1 digit. Nah, mulai breakdown channel mana yang sukses tadi, kayak misalkan di hal ini yang sukses adalah si KOL live stream. Oh yaudah kita banyakin lagi KOL live streamnya gitu ya. Nah ini dibanyakin, kita duplikasi kesuksesan, explore lagi kontennya maupun affiliate-nya. Terus kalau udah FYP baru boleh fokus di live. Jadi udah ada yang FYP, konten udah bisa menjual, baru mulai nih live-nya. Karena FYP itu menyumbang views di live gitu. Dan affiliate itu menyumbang ke affiliate yang convert ke sales tuh baru boleh di ads, karena affiliate yang ada penjualannya baru bagus biasanya kalau di boost sama ads atau digulung pakai ads. Jadi kalau belum ada affiliate yang menghasilkan itu jangan di ads dulu, jangan nge-ads dulu lah ibaratnya gitu. Jadi fase berikutnya adalah kalau sudah FYP baru bisa boleh fokus di live, kalau ada affiliate yang convert ke penjualan baru boleh di ads. Terus abis itu tulisin nih komitmen perbaikan untuk bulan berikutnya berdasarkan kontributornya. Jadi di fase kedua ini adalah fase yang bener-bener lu bakal rame banget gitu ya pekerjaannya, karena fokus lu adalah ngeberesin ini. Oh gue pengen benerin live stream, lu tes satu-satu tuh durasinya, harinya. Oh gue pengen beresin konten relevansinya, keranjang kuning udah ada apa belum, berapa banyak konten. Gue pengen beresin shopping centernya, nah ini juga banyak nih gitu ya. Search page, recommendation, nah ini ada di seller center semua, tinggal lu cari aja keywords ini. Gue pengen beresin KOL atau affiliate-nya, jumlah affiliator gue berapa, apakah briefnya sudah sesuai gitu ya. Nah ini banyak banget yang dites di fase ini. Fase ini menurut gue yang paling sulit. Baru fase ketiga kalau omset udah mulai ke ratusan juta kayak 200 jutaan, ingin scale ke 1 miliar. Nah ini kita juga ada handle salah satu klien yang seperti ini. Dan fokusnya itu kalau klien yang sudah omsetnya segini biasanya adalah tidak hanya selling, tapi mulai masuk ke branding dan juga marketing. Dengan tujuannya bukan converting langsung ke sales, tapi menciptakan desire alias orang-orang penasaran. Misal, collab sama artis, atau pakai BA, atau bahkan makin jago bikin konten internalnya atau gimmicknya sampai 1 miliar view gitu ya. Jadi nggak semerta-merta langsung fokus ke jualan doang. Justru yang bikin naik dari sini adalah aktivitas branding dan juga marketingnya nih biasanya. Jadi kalau di fase 1 dan 2 masih boleh lah fokusnya ke aktivitas yang menyumbang sales terbanyak seperti ini. Jadi yang paling menyumbang sales tuh yang mana sih? Nah, kita double down di sini. Tapi kalau udah di fase 3 kayak gini, biasanya udah jalan, udah running, udah tahu mana yang benar-benar menyumbang sales, sehingga yang difokusin adalah aktivitas brandingnya untuk ningkatin omset dan orang-orang jadi lebih tahu lagi. Jadi seperti itu fasenya. Dan ini catatan ya buat yang baru mau mulai. Ingat,
kalau mau mulai jangan harus langsung mulai live ataupun ads, mulai dulu dari bikin konten gitu yang FYP, karena setelah udah ada FYP baru boleh live, habis itu nyebarin dulu konten ke affiliate. Kalau udah ada affiliate-nya, oke ini affiliate-nya menghasilkan 5 juta nih, baru di ads, baru boleh di ads kontennya. Dan biasanya data yang legit gitu ya, setelah udah lu analisa semua bakal kasih lu profit yang lebih oke. Ini contoh dashboard gitu ya yang gue share sekarang. Misalkan kalau udah bagus semuanya, ini gue nge-spend 1 juta ya, ini total 1 juta gue spendnya udah bisa menghasilkan 65 juta nih kalau dilihat gitu. Jadi 65 kali ROAS-nya gitu ya, karena semuanya tuh dirapiin dari awal. Ini telaten ngerjain ini tuh telaten gitu, dibenerin semua revenue channelnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di materi yang berikutnya.